Seorang pria di Palembang menembakkan senjata airgun dan memukul mekanik telepon seluler lantaran kesal ponselnya semakin rusak. Sementara di Pasuruan, seorang residivis yang mengalami depresi akibat ditinggal istri siri mengamuk menyerang warga. Seorang pria menembakkan senjata airgun dan memukulkannya kepada seorang mekanik telepon seluler lantaran tidak puas dengan kinerjanya memperbaiki ponsel. Seperti diketahui, aksi kekerasan ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa itu berawal saat tersangka pelaku datang ke kios servis korban untuk membuka ponsel karena lupa passwordnya. Namun naas, baik software maupun hardware ponsel tersebut semakin rusak sehingga tersangka naik pitam. Akhirnya ia mencabut airgun, menembakkan ke atas, lalu memukul kepala korban. Akibat insiden ini, petugas keamanan dan warga sekitar menangkap pelaku serta menyerahkannya kepada polisi. Tersangka mengaku senjata airgun itu dibeli 5 bulan lalu untuk berjaga-jaga karena banyaknya kasus begal. TO, pria 30 tahun residivis kasus pencurian dan pemberatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ditangkap polisi setelah mengamuk serta berusaha menyerang warga dengan senjata tajam Selasa siang. Bahkan proses penangkapan tersangka berjalan menegangkan bak dalam film action. TO akhirnya dibekuk setelah bagian kakinya dihadiahi timah panas oleh polisi setelah menyerang pengendara becak motor yang melintas di jalan. Adapun warga menyebut senang dengan tertangkapnya tersangka yang sering keluar masuk penjara. Petugas menduga pria tersebut mengalami depresi berat setelah bercerai dengan istri sirinya. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang residivis tewas dihakimi massa usai menganiaya seorang pria tua pengemudi ojek online di Semarang. Polisi pun masih memburu pelaku lain yang melakukan aksi main hakim sendiri dan menganiaya korban ojek online. Sabtu 20 September lalu terjadi aksi penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang tukang ojek online di sebuah SPBU di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang. Korban Hasto Priyowasono dipukuli oleh dua pemuda yang diketahui berinisial KU dan AP. Peristiwa ini pun menjadi viral dan beredar di grup ojol. Selang 2 jam, KU salah satu terduga pelaku terendus di kawasan Telogosari. Massa pun berusaha menangkap KU. Sempat mengeluarkan senjata tajam dan melukai salah satu ojol, KU yang juga residivis kasus pembunuhan ini pun tewas dikeroyok massa. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Beberapa orang yang mengeroyok KU langsung diamankan ke kantor polisi, sedangkan pelaku lainnya masih dalam buruan petugas. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi juga melakukan otopsi terhadap jenazah KU di TPU Bojak, Kendal. Pelaku yang melakukan penganiayaan ini itu kemudian diketahui dan diamankan oleh teman-teman dari driver online yang sayangnya kemudian ada upaya kekerasan, ada tindakan kekerasan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal dunia. Polisi juga masih memburu terduga pelaku AP yang ikut menganiaya korban Hasto. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Damar Sinuko, Semarang.